Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu. Nah, anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya Bapak Endi Prianto dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan memulai materi yang baru dengan judul Yesus Sang Pendoa. Jadi materi hari ini dengan judul Yesus Sang Pendoa. Nah, anak-anak yang terkasih, dari materi Yesus Sang Pendoa ini, apa sih tujuan yang ingin diharapkan dari materi baru tersebut? Nah, tujuannya adalah melalui kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat memahami ajaran Yesus tentang berdoa, sehingga anak-anak dapat mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya adalah anak-anak dapat memahami ajaran Yesus tentang berdoa. Sehingga apa? Sehingga nanti anak-anak dapat mampu untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Lah, model penilaiannya seperti apa anak-anak? Lah, model penilaiannya adalah ada 3. Yang pertama adalah keaktifan. Bagaimana anak-anak aktif dalam mengikuti pembelajaran, bertanya yang tidak jelas, ya, bertanya, ya. Lalu yang kedua adalah sikap. Bagaimana anak-anak mengikuti pembelajaran? Apakah acuh tak acuh, ya kan? Lalu yang ketiga adalah tugas. Bagaimana anak-anak rajin mengumpulkan tugas, tidak hanya disuruh, kan? Tidak hanya disuruh, tetapi rajin, ya, mengumpulkan tugas, tidak ditunda. Ya, inilah model penilaian yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat tujuan penilaian, ya kan, dari materi Yesus Sang Pendoa, maka mari kita lihat latar belakangnya, ya. Kita lihat latar belakangnya seperti apa. Anak-anak yang terkasih, doa merupakan suatu sarana, ya kan, yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa merupakan sarana, merupakan dialog, ya, merupakan komunikasi antara manusia kita dengan Allah, dengan Tuhan. Dalam doa yang baik terjadi suatu komunikasi yang timbal balik antara kita manusia dengan Tuhan sendiri. Ya kan? Ada suatu komunikasi timbal balik. Ya. Kita juga mendengarkan Tuhan, kita juga berbicara dengan Tuhan. Tuhan juga sama. Tuhan juga berbicara dengan kita, tetapi juga Tuhan mendengarkan doa kita. Ketika
ketika kita berdoa, Tuhan berkenan mendengarkan doa kita. Dan sebaliknya, dalam doa ada saat di mana kita harus membuka hati untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Ya kan? Melalui apa? Kita dengar melalui bacaan kitab suci, meditasi, atau merenung secara pribadi. Lah, sering terjadi anak-anak, dalam berdoa kita hanya meminta kepada Tuhan. Ya, dalam permintaan kita seolah kita memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Ya kan? Itu jadi ketika kita berdoa itu seringkali kita memaksa Tuhan bagaikan bank yang kita tutul, yang kita pejet, lalu keluar apa yang kita minta. Lah, sebenarnya anak-anak yang terkasih, doa yang kita ungkapkan hendaknya secara tulus kepada Tuhan. Bukan doa yang hanya terucap di mulut, namun tidak kita ungkapkan dengan penuh hati. Lah, doa yang kita ungkapkan dengan penuh hati dan dengan penuh iman, serta kita memohon sesuai dengan kehendaknya, maka Pak Endi yakin, saya yakin Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Pertanyaannya adalah ketika berdoa, ya, kita itu permohonan itu sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kebutuhan. Lah, seringkali ketika kita berdoa itu sesuai dengan keinginan. Tuhan, saya minta ini, Tuhan, saya minta ini, Tuhan, saya minta ini, dan lain sebagainya. Tetapi bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, anak-anak yang terkasih, bagi kita umat Kristiani, umat Katolik, teladan dalam hal berdoa tentulah Yesus sendiri. Ya kan? Jadi Yesus sendiri. Kenapa? Pada saat berusia 12 tahun, Yesus sudah menunjukkan prinsip hidup yang dimilikinya. Ya kan? Kepada Bunda Maria, kepada ibunya, dan kepada Yusuf, saat mereka mencarinya, ia berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku berdoa?" Lalu ia harus berada di dalam rumah Bapa bersama Allah Bapa, menjadi prinsip hidup Yesus. Yesus juga mengajarkan kepada kita tentang berbagai sikap yang baik dalam berdoa. Doa Bapa kami, anak-anak, adalah suatu warisan ajaran Yesus kepada kita. Jadi doa Bapa kami itu suatu warisan ajaran Yesus kepada kita. Lah, bahkan seringkali kita mempersatukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka mari kita hening sejenak, kita untuk berdoa. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian anak-anak yang beragama lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih,
Engkau senantiasa menjadi pedoman kami dalam bertindak. Ajarlah kami untuk meneladan putramu, berdoa sesuai dengan situasi dan kebutuhan kami. Bantulah kami hari ini, agar kami mampu memahami teladan putramu untuk mengaturkan doa kepadamu. Buatlah kami mampu untuk melaksanakan ajaran putramu, terlebih dalam ajarannya mengenai doa yang baik. Ajarlah kami untuk mampu berdoa, tidak hanya di mulut saja, melainkan berdoa dengan penuh iman kepadamu. Engkau kami puji dan kami sembah, ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita mengingat kembali kehidupan doa kita masing-masing. Maka Bapak akan pandu kalian untuk melihat, merefleksikan kembali doa dalam kehidupan kita masing-masing. Maka anak-anak yang terkasih, silahkan hening sejenak, menarik nafas berlahan-lahan, ya, sambil menutup mata. Ingatlah kembali anak-anak tentang kegiatan yang biasa anak-anak lakukan dari pagi selama di rumah sampai dengan menjelang tidur. Jadi ingatlah kembali anak-anak kegiatan yang biasa anak-anak lakukan dari pagi hari selama di rumah sampai dengan menjelang tidur malam. Silakan anak-anak mengingat saat kapan saja anak-anak melakukan kegiatan berdoa. Jadi silakan anak-anak untuk mengingat saat kapan saja anak-anak melakukan kegiatan berdoa dan apa yang anak-anak doakan. Dan apa yang anak-anak doakan. Mengapa anak-anak mendoakannya seperti itu. Jadi sekali lagi anak-anak, silahkan mengingat saat kapan saja anak-anak melakukan kegiatan berdoa dan apa yang anak-anak doakan, isinya apa, temanya apa, mengapa anak-anak mendoakannya, isinya itu. Nah, anak-anak yang terkasih, silahkan sekarang buka mata. Setelah merefleksikan, mengingat, bukalah mata. Ditulis saat kapan anak-anak mendoakan dan apa isi dalam doa itu. Nah, anak-anak yang terkasih, berdasarkan pengalaman doa
isi doa yang paling banyak apa? Apakah pujian atau syukur, atau malah hanya berisi permohonan? Nah, anak-anak yang terkasih, menurut isi berkat Amazon, doa yang baik paling tidak ada 3 hal dalam berdoa. Yang pertama adalah pujian, syukur, dan permohonan. Jadi dalam berdoa hendaknya kita tidak hanya meminta-minta saja, tetapi ada unsur pujian dan syukur kepada Tuhan. Jadi doa hendaknya tidak hanya meminta-minta, tetapi juga ada unsur pujian dan syukur kepada Tuhan. Maka seperti yang dikatakan dalam latar belakang tadi, doa merupakan sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa yang baik tentu terjadi suatu komunikasi timbal balik antara kita manusia yang berdoa dengan Tuhan sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita mengingat, menulis kegiatan berdoa kita dan juga isi doa kita, lalu mengapa kita mendoakan seperti itu, maka mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Maka mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berilah telingaku kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab padamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau yang membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di hadapanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur tenganga, lidah mereka mengayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaklah pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersuka cita, karena akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak.
sekalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Tuhan memberkati semua.